Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafid selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan kelas 2017E Matematika Universitas Negeri Surabaya dan teman-teman semuanya yang saya cintai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai studi kasus beberapa karakteristik seorang pemimpin pada praktik 3, 4, dan 5. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Adil Nasihah dengan nomor induk mahasiswa 1803402140045 dan Dea Widyananda dengan nomor induk mahasiswa 18030214063. Baik, langsung saja kita ke praktik 3 yaitu power. Power atau kekuasaan. Salah satu kriteria seorang pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin adalah mempunyai kekuasaan. Pada umumnya, seorang pemimpin diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan yang dimiliki oleh sang pemimpin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada praktek 3 ini, saya mengambil contoh yaitu Adolf Hitler, salah satu contoh pemimpin yang baik dalam kekuasaannya. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Dia juga dikenal sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap matinya jutaan orang Yahudi. Ia juga merupakan diktator mengerikan yang memilih bunuh diri daripada mempertanggungjawabkan semua kelakuannya, baik ataupun buruk. Kita tidak pernah menyangkal jika pemimpin Jerman ini adalah pemimpin yang luar biasa, sehingga ia layak disebut sebagai pemimpin besar. Berikut adalah beberapa kehebatan dari Adolf Hitler. Yang pertama, Adolf Hitler adalah seorang yang hidup dengan misi dalam tubuhnya. Maksudnya, satu hal yang kadang tidak dimiliki oleh banyak pemimpin di dunia, hal itu adalah misi yang tertanam di dalam dirinya. Hitler sejak kecil sudah memiliki misi untuk menguasai Jerman. Ia ingin memimpin negara tersebut dengan tangannya sendiri. Ketika beranjak dewasa, ia pun banyak melakukan perlawanan terhadap Jerman. Akibatnya, ia seringkali dijebloskan ke dalam penjara. Namun, misi dalam dirinya tidak pernah padam. Ia terus berjuang hingga akhirnya ia menjadi pemimpin besar di Jerman. Kehebatan Adolf Hitler yang kedua yaitu tidak pernah menyerah meski berada di situasi terburuk. Untuk mempertahankan misi di dalam diri Adolf Hitler tersebut membuat dirinya tidak mudah menyerah. Ia dipenjara berkali-kali, namun tetap semangat dalam menggapai semua keinginannya. Hitler mungkin seorang yang tidak memiliki moral yang baik, karena kebiasaannya membunuh orang membuat banyak orang yang membencinya. Namun, untuk mencapai titik Hitler saat ini juga mengalami banyak siksaan berat dalam dirinya. Setidaknya, kita bisa memetik sifat pantang menyerah dari Hitler agar kita selalu semangat menggapai impian. Kehebatan Adolf Hitler yang ketiga, yaitu Hitler lihai dalam melakukan orasi. Karena Hitler adalah seorang yang pandai memotivasi diri dan juga seorang penulis, ia sadar akan kemampuan berorasinya yang sangat baik, hingga ia manfaatkan kemampuannya tersebut dengan sekuat tenaga untuk memimpin Jerman. Ia juga seorang yang memiliki karisma dan juga sangat berwibawa. Nah, selain tokoh Adolf Hitler, kami juga mengambil contoh tokoh B.J. Habibie. B.J. Habibie juga salah satu contoh pemimpin yang baik dalam kekuasaannya. B.J. Habibie dengan nama lengkap Bahruddin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang merupakan tokoh terkenal karena kecerdasannya. B.J. Habibie merupakan pria yang berasal dari Parepare atau Sulawesi Selatan. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa, yaitu dari ibunya, dengan orang Makassar, yaitu dari ayahnya. Di masa pemerintahannya yang sangat singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, karena pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia dalam keadaan berantakan, yaitu krisisnya ekonomi. Nah, berikut ini cerita singkat tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie melepas karir sebagai insinyur pesawat gemilang, kemudian terjun ke politik,
lantas berani mengizinkan Timor Leste merdeka. Dia menanggung beban sejarah untuk memuluskan demokratisasi Indonesia. Di Jerman, sebenarnya ia sudah punya segalanya, pekerjaan yang sangat bagus, dan lingkungan yang mendukung kepakarannya. Ia didesak pulang oleh pemerintah Indonesia karena popularitasnya sebagai ahli teknologi pesawat terbang di Jerman. Beberapa pengalaman hidup seorang B.J. Habibie yang bisa diteladani adalah: yang pertama, cinta Indonesia; yang kedua, cerdas; yang ketiga, optimis dan ambisius; yang keempat, cinta sejati. B.J. Habibie menolak untuk menjadi warga negara Jerman. Mungkin saja apabila beliau menerima tawaran tersebut, bukan tidak mungkin gaji, fasilitas, serta biaya hidup kelas wahid akan diterimanya. Namun, dengan gigihnya, tawaran pemerintah Jerman ditolak olehnya, lalu memilih kembali ke tanah air Indonesia dengan alasan ingin membangun Indonesia, negara tercintanya. Nyata bahwa kecintaan Habibie terhadap Indonesia tidak bisa dipungkiri. Walau saat itu level Jerman jauh lebih terhormat daripada Indonesia, beliau tetap sadar akan tanah nenek moyangnya sendiri. Yang kedua yaitu cerdas. Hal ini juga jelas dan nyata bagi kita, bahwa B.J. Habibie adalah seorang yang cerdas. Dikabarkan Habibie memiliki IQ di atas rata-rata, yaitu 200. Tidak mungkin IQ itu bohong. Kereta api serta pesawat terbang adalah bukti nyata kecerdasannya. Yang ketiga, optimis dan ambisius, dalam arti baik. B.J. Habibie adalah seorang yang optimis. Sebelumnya tidak ada anak bangsa Indonesia yang mampu atau berpikir untuk menciptakan kereta api ataupun pesawat. Namun anak bangsa yang satu ini menembus batas bangsa dengan menekuni bidang pendidikan konstruksi kereta api serta pesawat terbang, dan bahkan mampu memproduksi pesawat terbang bagi bangsa Indonesia yang menjadi pesawat ciptaan lokal Indonesia pertama. Yang keempat yaitu cinta sejati. Di luar perpolitikan tanah air, inilah yang menjadi sisi lain yang teristimewa dari sosok Habibie. Dari semenjak muda menikah, menjadi presiden, bahkan hingga hari tuanya, Habibie dan Ibu Ainun selalu menunjukkan cinta sejati yang sebenarnya. Jelas, Habibie selalu mendampingi Ibu Ainun dan Ibu Ainun juga selalu mendampingi Habibie dalam hari-harinya. Selanjutnya, saya akan membahas chapter 8 tentang resiko. Seorang pemimpin harus mampu melakukan suatu perubahan untuk perbaikan dan kemajuan. Untuk bisa membawa kemajuan, seorang pemimpin harus berani keluar dari zona nyamannya. Dan disinilah terdapat musuh yang dibenci siapapun, yaitu resiko. Entah resiko gagal, dicemooh, dibenci, maupun resiko yang lainnya. Salah satu contoh pemimpin yang berani mengambil resiko adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Susi Pujiastuti harus rela menanggung resiko diserang dan dijegal oleh pihak asing ataupun pihak internal Indonesia yang kontra dengan perjuangannya menuntaskan illegal fishing dengan cara menenggelamkan kapal pencuri ikan. Pihak yang kontra menganggap kebijakan tersebut terlalu jahat dan dapat membuat investor asing kabur. Tetapi menurut beliau, tidak ada hubungannya antara penenggelaman kapal dengan investor asing, karena yang ditenggelamkan adalah kapal-kapal pencuri, itu pun juga setelah melewati proses hukum. Dengan kegigihannya, beliau tetap melanjutkan kebijakan tersebut meskipun sangat beresiko, karena pada tahun 2014, stok ikan turun drastis sehingga menyebabkan mata pencarian nelayan berkurang hampir separuhnya, dan 115 eksportir gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Tetapi beliau dapat membuktikan bahwa great achievement involve great risk. Pencapaian yang luar biasa melibatkan resiko yang luar biasa. Pencapaian tersebut dapat dilihat dengan beliau telah menenggelamkan lebih dari 500 kapal perikanan asing ilegal. Penenggelaman tersebut membuat jerah pelaku dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, yaitu stok ikan melimpah mencapai 13 ton, ekspor ikan naik 800%, bahkan Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia. Penenggelaman kapal ini juga berdampak baik karena kapal tersebut dapat menjadi rumah-rumah ikan. Dalam 4 tahun, revenue perikanan naik dari 2 triliun menjadi 15 triliun.
Sikap yang dapat diteladani dari Bu Susi adalah yang pertama yaitu berani mengambil resiko demi kemajuan, yang kedua bekerja keras, dan yang ketiga yaitu teguh pendirian. Selanjutnya yaitu chapter 9, challenge question. Seorang pemimpin yang sedang atau sudah berkecimpung dalam dunia kepemimpinan akan terus bertanya-tanya, baik pada diri sendiri maupun orang lain, yang jawabannya akan membuatnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Timbulnya pertanyaan merupakan hal yang alami, tetapi cara memandang dan menjawab pertanyaan tantangan itu yang membedakan setiap orang. Salah satu contohnya yaitu Malala Yousafzai. Malala Yousafzai merupakan aktivis pendidikan asal Pakistan yang menjadi penerima hadiah Nobel termuda untuk bidang perdamaian untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda, serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Pada umur 12 tahun, Yousafzai menulis secara detail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah kelompok Taliban, upaya untuk menguasai lembah, dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Ia mulai berbicara di depan publik untuk memperjuangkan hak atas pendidikan pada tahun 2008. Pada tanggal 9 Oktober 2012, Yousafzai ditembak di kepala dan di leher dalam upaya pembunuhan oleh kelompok bersenjata Taliban ketika pulang sekolah. Menurut pimpinan Taliban, aksi penembakan dilakukan karena sikap kritisnya terhadap kelompok militan, bukan karena ia seorang penggiat pendidikan perempuan. Pada tahun 2013, di usianya yang ke-16 tahun, Malala berpidato di depan forum Majelis Kaum Muda di markas besar PBB, di mana pidatonya memuat 3 isu penting, yaitu hak perempuan, perlawanan terhadap terorisme, dan kebodohan. Bahkan PBB mendeklarasikan hari tersebut sebagai Hari Malala. Sikap yang dapat diteladani adalah yang pertama, semangat dalam memperjuangkan hak-haknya. Yang kedua, yaitu berpikir kritis. Dan yang ketiga, yaitu peduli terhadap sekitar. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa link yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.